Karena kita diminta untuk untuk merencanakan pantai pasir buatannya, maka kita membutuhkan beberapa data lagi. Tapi yang sudah kita ketahui adalah di mana maaf, tadi WS itu bukan water spring, yaitu adalah wind setup atau gelombang yang diakibatkan oleh angin. Jadi di sini kita mencari dulu desain water levelnya berapa, di mana desain water level adalah rumus atau beberapa penjumlahan dari ketinggian muka air laut, yaitu dari HWS, high water spring, atau ketinggian muka air tertinggi. Kemudian ada wind setup 0,29 dan sea level rise atau kenaikan permukaan laut akibat adanya global warming itu sekitar 0,39. Jadi setelah ditotalkan adalah desain water levelnya 1,67 meter. Ini dari permukaan titik 0 tadi ya, jadi MSL, mean sea level. Jadi titik 0 tadi. Ini ketinggiannya di atas permukaan air laut. Nah, setelah itu kita ingin mendesain puncak dari ini kan desain water levelnya dulu. Nah, setelah dapat water level, kita ingin biar bangunannya itu lebih tinggi lagi dari desain water levelnya. Jadi dia bisa lebih aman atau bisa setidaknya tidak tenggelam oleh desain water level tersebut. Nah, makanya kita jumlahkan lagi beberapa ketinggian, yaitu freeboard di mana dia adalah 0,5 dan juga run up di mana kalau udah ada gelombang maka pada suatu kemiringan tertentu dia gelombang tersebut atau air tersebut bisa mengalami kenaikan air sehingga atau merembet sampai ke beberapa ketinggian tertentu. Jadi untuk elevasi atas bangunannya adalah 2,66 meter dari atas permukaan laut atau dari mean sea levelnya. Jadi nanti puncak dari bangunan tersebut atau pantai buatannya adalah plus 2,66 meter. Kenapa plus itu jadi dia di atas permukaan air laut. Nanti kalau minus dia berarti di bawah permukaan air laut. Jadi kita sudah ketahui adalah untuk tinggi puncak rancangnya atau rencananya adalah 2,66 meter. Nah, karena di sini ada beberapa kriteria di mana kita memiliki, yaitu diameter pasir adalah 1, maka kita memiliki kriteria N, kemiringan N, M, M1, dan M2. Nah, di mana kita letakkan? Kalau untuk titik dari ini ya 1:N itu ujungnya antara bertemu 1:N dengan 1:M1 itu adalah ketika gelombang ini pecah atau lokasi gelombang pecah di mana dia berada pada LWS, low water spring. Jadi muka air rendah terendah. Nah, jadi kita cari dulu kedalaman LWS itu berapa. Karena sudah kita tahu LWS-nya adalah minus 1,39, kita hitung dari titik 0 sampai ke minus 1,39. Nah, setelah dapat kita tarik aja sampai ke daerah pantai aslinya. Jadi yang putus-putus ini adalah pantai aslinya yang tadi ya sudah kita cari jarak soil zone sama littoralnya. Nah, setelah itu kalau sudah dapat titik pertemuannya, nah kita akan memulai kemiringan atau penimbunan pantai pasir buatannya dari titik ini. Jadi ini ada beberapa kemungkinan. Jadi kalau kita ingin menggunakan 1:N-nya itu bisa lebih rendah dari pantai aslinya, maka kita bisa melakukan pengerukan. Tapi kalau tidak ingin dilakukan pengerukan, ya kita tidak usah melakukan kegiatan tersebut. Jadi langsung kita ambil nilainya dari titik LWS-nya sampai ke arah daratan. Karena kita sudah memilih tadi ya, karena diketahui diameter pasirnya 1, kita gunakan kriteria yang terendah saja dari range-nya. Makanya kita menggunakan N sama dengan 5, M sama dengan 2, M1 dan M2 sama dengan 4. Jadi kita ambil dari titik LWS-nya, yaitu perbandingan 1:4. Jadi ketinggian 1 secara
horizontal secara vertikal dia 1, secara vertikal dia 1 ketinggian, kemudian secara horizontal dia 4. Ambil saja ini 1 meter, ini 4 meter. Nah, nanti dapatkan kemiringan ini. Kita ambil dari titik LWS, kita tarik ke atas sampai ke arah MSL. Jadi sampai ke titik 0 ini, itu 1/4. Nah, setelah dari titik ini, kita mulai lagi kemiringan M1/M2. Karena M1, M2-nya sama, kita lanjutkan saja 1/4-nya. Lurus sampai dengan desain water level. Sampai ketinggian atau ya ketinggian desain water level, kita mulai lagi perbandingannya itu 1/M. Dimana 1/M-nya adalah 1/2. Dia akan lebih curam lagi. Nah, setelah itu sampai ke puncak elevasi bangunannya. Elevasi atas bangunan yaitu 2,66 meter. Jadi perkiraan, kalau ini pada contoh soal ini kita lakukan pengerukan ya pada daerah N pada perbandingan 1/N yang kita lakukan pengerukan, yaitu di bawah LWS kita lakukan pengerukan. Jadi kemungkinan dari pantai pasir buatannya akan dihasilkan seperti ini, garis yang tebal hitam ini. Nah, kita akan mengisi daerah-daerah ini, yang pasir yang dikeruk ini bisa digunakan sebagai timbunan, tapi kalau dia dengan kualitas yang bagus atau kualitas yang kita inginkan. Tapi kalau tidak, ya sudah kita buang atau kita sisihkan ke daerah yang lain. Nah, karena kemungkinan kalau ini daerahnya dia pantai yang asli itu warnanya hitam atau dia tidak bagus, kita bisa menggunakan pasir yang lebih bagus lagi seperti warna putih atau warna yang cerah-cerah agar dia lebih menarik. Sehingga timbunannya ini yang tebal itu akan diisi dengan pasir yang baru. Jadi seperti ini perkiraan dari pantai pasir buatannya secara potongan ya. Kemudian ada lagi, kita akan membuat bagaimana menghitung perkiraan dari perencanaan bangunan perlindungan pantainya. Jadi kita ketahui adalah H0,195. Ini sudah kita ketahui dari awal. Nah, ini 1,05 dikalikan hasil signifikan itu 0,59 dikalikan 1,05, maka hasilnya adalah 0,6195 meter. Perlu diingat lagi, 1,05 ini bukan rumus wajib ya. 1,05 kali HS ini tidak rumus wajib. Jadi ini diketahui hanya pada soal ini saja. Jadi kemungkinan pada suatu kegiatan proyek langsung sudah diketahui nilai H-nya. Atau beberapa soal-soal selanjutnya langsung diketahui H-nya. Nah, kebetulan pada contoh soal ini H-nya adalah diketahui 1,05 H signifikan. Baik, setelah itu kalau sudah tahu H-nya, kita akan mencari L0. Di mana L0 ini adalah rumusnya 1,56 dikalikan periode pangkat 2. Jadi ini rumusnya ada pada contoh soal yang pertemuan sebelum ini. Jadi yang pada gaya secara vertikal ya, pada dinding vertikal itu ada rumusan ini. Kita gunakan lagi, di mana dengan periode yaitu 0,945 detik, kemudian kita kuadratkan dikalikan dengan rumusan ini, dihasilkan L0 sama dengan 1,3931 meter. Setelah itu kita akan mencari angka atau bilangan Iriberen, maaf. Jadi ini adalah bilangan Iriberen, itu nanti akan memperkirakan ketinggian. Nah, ini run up. Kita memiliki kemiringan tertentu pada suatu bangunannya. Kita ingin mencari nih, kira-kira sampai berapa sih titik maksimum run up pada bangunan tersebut, agar kita bisa merencanakan ketinggian puncak dari bangunannya. Kita ketahui H0 atau kita sudah tahu tadi H-nya, dan dia kemudian ada kemiringan. Nah, kemiringan sudah diketahui ya tadi ya, kemiringan bangunan adalah 1/1,5. Nah, kita cari